kami dan antisipasi ke depannya seperti apa. Jadi dalam SPIP ini memang idealnya begitu ya, sebagaimana ada arahan Bu Kadif itu dirapatkan gitu ya, disampaikan isinya itu seperti apa sehingga juga pimpinan gitu ya mengetahui begitu ya kira-kira organisasi kita sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan gitu ya. Dalam hal ini begitu ya, berhubungan dengan perencanaan apa sih begitu ya, tujuan perjanjian kinerja kita itu seperti apa, dan kemudian capaian-capaian yang kita harus lakukan dalam 5 tahun ke depan itu seperti apa, targetnya seperti apa, dan implementasinya juga seperti apa. Nah, SPIP ini adalah penyusun dalam 8 kartu kendali itu memastikan gitu Bapak dan Ibu, kita itu benar-benar sudah sesuai gitu, organisasi kita sudah berjalan sesuai dengan apa visi misi pimpinan kita begitu ya, sehingga diharapkan gitu ya ke depannya pelaksanaan pekerjaan kita gitu itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan begitu ya, karena kan mungkin Bapak dan Ibu kalau di perencanaan hafal ya, kalau kita itu ada target gitu ya, ada target yang dilaporkan di laporan kinerja setiap akhir tahunnya, apakah kita sudah mencapai target gitu ya. Nah itu semuanya kan memang apa namanya dikontrol gitu ya, dipantau setiap bulannya melalui kartu kendali SPIP. Nah, dalam hal ini kami berharap gitu ya dari Mbak Tinu juga dapat memberikan uh, apa namanya pengetahuannya begitu ya, dan kemudian implementasi praktisnya, dan mungkin praktik baik yang bisa kami adopsi begitu ya, sehingga nanti ke depannya SPIP di Jawa Barat ini begitu pelaporannya dapat diandalkan, walaupun memang di apa namanya di dalam keputusan 1356 itu ya, ini adalah kartu-kartu kendali ini menyediakan keyakinan yang memadai, tapi belum tentu mutlak begitu ya. Jadi kami berharap ke depannya nanti SPIP khususnya di Jawa Barat dan KPU Kabupaten Kota juga dapat dilaporkan dengan baik, dan merupakan indikator bahwa sistem pengendalian intern di Jawa Barat ini berjalan dengan baik. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kabak atas pendapat yang telah disampaikan. Nah, betul apa yang disampaikan tadi oleh Bu Kabak, bahwa kalau melihat SK 36 2023 ini halamannya hampir 1 rim. Dan berdasarkan informasi dari Mbak Tinu, bentar lagi akan ada revisi terkait dengan SK 1356 ini. Kami belum tahu apakah nanti tetap seperti itu atau jadi 2 rim seperti itu kan. Nah, mungkin nanti Mbak Tino bisa menyampaikan banyak hal terkait dengan romantis penyelenggaraan SPIP baik di KPU provinsi maupun di KPU kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin kami di KPU provinsi juga lakukan rapat Satgas sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Kadip, dan kita ingin bahwa SPIP ini butuh komitmen bersama, ya, butuh komitmen bersama. Yang tadi disampaikan bukan hanya sekedar formalitas menyelesaikan kewajiban untuk menyampaikan pelaporan, tetapi yang paling penting adalah substansinya. Karena kalau SPIP berjalan dengan baik, ini monitoring, pemantauan apa dan lain sebagainya itu sangat bagus. Karena berbicara soal kartu kendali SPIP itu ada soal kepegawaian, kemudian ada soal keuangan negara dan hibah, soal pengadaan, persediaan dan aset BMN, kemudian kelengkapan administrasi pengelolaan dana hibah, kemudian ada matriks progres tindak lanjut atas temuan-temuan yang ada, kemudian ada soal pengadaan logistik dan soal evaluasi kinerja. Nah, sehingga kalau berjalan dengan baik, ya saya pikir resiko-resiko banyak hal yang bisa kita mitigasi. Nah, untuk memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada Mbak Tinu Kristaning. Mbak Tinu Kristaning adalah auditor muda di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal URI. Secara khusus mengurus wilayah 3. Wilayah 3 itu salah satunya adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat. Waktu dan tempat disilakan, Mbak. Waktu kita berikan sampai jam 11.30.
30 menitnya nanti bisa sesi tanya jawab. Sehingga jam 12.00 kita bisa akhiri. Mangga, Mbak Tinu. Suaranya nggak kedengeran atau udah ngomong sih? Oh, belum ya. Assalamualaikum. Ya, Nuril udah jadi co-host. Izin Pak Hasan, Nuril bisa dijadikan co-host ya. Siapa? co-host. Iya, Udah, Mbak Tinu kan? udah co-host, Mbak. Nuril udah. Fokusnya dia atau orang lain? Oh. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jabar dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan untuk KPU Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Sekretaris Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten Kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan yang kami hormati pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana, serta jajaran di Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Jawa Barat, dan serta seluruh Satgas SPIP di seluruh KPU, provinsi, baik provinsi maupun kabupaten kota di eh, seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Tinu Kristani, auditor muda di Inspektorat 3, Wilayah 3 yang merupakan penanggung jawab untuk di Inspektorat untuk provinsi untuk KPU di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Hari ini senang sekali bisa berkesempatan membagi atau men-share terkait sosialisasi penyelenggaraan SPIP dan serta kartu kendalinya untuk pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Dan saya yakin sebenarnya mungkin ada untuk SPIP ini mungkin bukan barang sudah familiar lah untuk Bapak Ibu sekalian dan serta terima kasih untuk kesempatan ini bisa memberikan pengenalan lah terkait SPIP untuk CPNS di seluruh Jawa Barat gitu. Untuk dasar hukum SPP itu sendiri, terutama yaitu pada PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPP di tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan PKPU 8 tahun 2003 tentang penyelenggaraan SPP di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta juknisnya tertuang pada keputusan KPU nomor 1356 tahun 2023. Nah, SPIP SPIP tersendiri, SPI itu adalah proses integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Nah, kalau SPI yang dilaksanakan di dalam instansi pemerintahan itu kita kenal sebagai SPIP, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Nah, tujuan dari SPP ini adalah untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada kewenangan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PKPU 8 tahun 2019, Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi salah satunya terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal. Dan di PKPU terkait SPIP yaitu 8 tahun 2023 tertuang pada pasal 3 yaitu Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai tingkatannya. Nah, Ketua KPU dibantu oleh anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di Divisi Hukum dan Pengawasan dalam pengendalian SPIP dengan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di SPIP itu terdapat 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dan dibagi lagi menjadi 26 sub-unsur, yaitu di masing-masing unsur SPIP. Untuk penyelenggaraan SPIP berdasarkan PKPU 8 tahun 2023, kartu kendali itu ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota yang telah kartu kendalinya sudah diisi dan sudah disusun, kemudian diberikan untuk disetujui oleh anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota, yang dalam hal ini kalau anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota di Divisi Hukum dan Pengawasan itu sebagai koordinator. Setelah disetujui kartu kendalinya oleh koordinator penyelenggara SPIP, itu diberikan kepada Ketua KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota sebagai penanggung jawab SPIP untuk mendapat penetapan. Nah, kartu kendali SPIP ini disusun setiap 1 bulan sekali, yaitu untuk tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadif bahwa untuk kalau KPU Kabupaten Kota dikirimkan ke provinsi paling lambat 15 bulan berikutnya, dan untuk KPU Provinsi dikirimkan ke APIP itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk laporan penyelenggaraan SPIP itu sendiri, itu harus disampaikan ke kami, ke Inspektorat Sejen KPU, itu 6 bulan sekali. Dan 6 bulan sekali, dan untuk tahunannya itu disampaikan di tahun berikutnya. Untuk menjamin penyelenggara SPIP, makalah dibentuklah Satuan Tugas Penyelenggara SPIP yang dituangkan dalam SK, dan ini pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP ini termasuk dalam tahap persiapan dalam penyelenggaraan SPIP, yaitu untuk KPU Provinsi terdiri dari pengarahnya adalah ketua dan anggota KPU Provinsi, penanggung jawabnya anggota KPU Provinsi yang menangani tugas fungsi di bidang hukum dan pengawasan, ketuanya Sekretaris KPU Provinsi, sekretarisnya pejabat eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Provinsi, anggotanya pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, fungsional ahli madya, fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama, staf, dan personel lainnya yang memiliki kompetensi, serta anggota merangkap operator SPP bisa pejabat eselon 4, fungsional ahli pertama, staf, dan personel lainnya yang memiliki kompetensi. Dan wewenang tanggung jawabnya yaitu Satgas ini wewenang dan tanggung jawabnya adalah berdasarkan pasal 14 adalah melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPP yang meliputi persiapan pelaksanaan dan pelaporan, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPP, dan melaksanakan koordinasi dan perwakilan
berdasarkan koordinasi dengan perwakilan BPKP. Dan Satgas SPIP pada kabupaten kota kurang lebih sama, yaitu eh, wewenang dan tanggung jawabnya sama dengan Satgas KPU provinsi. Next ya. Untuk pelamporan SPIP ini nanti setiap akhir di awal tahun KPU provinsi ini secara berjenjang ya Pak. KPU kabupaten kota melaporkan laporan penyelenggaraan SPIP-nya ke provinsi dan provinsi melakukan menyampaikan ke kami ke KPU ke Sekjen KPU CQ Inspektorat Utama, dan dari laporan SPIP itu kami akan mengevaluasi gitu penyelenggaraan SPIP baik di KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dan melaporkannya kepada Sekjen KPU. Dalam penguatan efek tes penyelenggaraan SPIP, kami melakukan pengawasan intern itu dilakukan oleh APIP, yaitu termasuk dalam akuntabilitas keuangan, yaitu melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan peningkatan kompetisi auditor aparat pengawas intern pemerintah. Nah, untuk menunjang efektivitas, sekarang kami dibantu oleh sistem aplikasi yang berupa SPIP. Nah, saat ini kami sedang menyusun perubahan Juknis SPIP. Jadi Juknis 1356 akan dilakukan perubahan yang rencananya akan di-launching pas ketika Rakorwas yang akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober rencananya. Nah, mungkin dari perubahan Juknis tersebut ini akan ada penyesuaian dan penambahan terutama terhadap aplikasi yang digunakan dalam memantau penyelenggaraan SPIP gitu itu sendiri. Nah, sekarang ini masih merujuk ISPIP-nya masih merujuk pada keputusan yang lama ya, keputusan yang sekarang ini yaitu keputusan 1356, yaitu aplikasi SPIP dibangun dengan tujuan adalah memberikan informasi kepada publik atau stakeholder, mempercepat koordinasi penyelenggaraan SPP. Jadi, Bapak Ibu yang operator SPIP, jika kartu kendalinya sudah disusun, sudah ditandatangani, itu diupload ke SPIP, ke aplikasi ini, jangan lupa berserta data dukungnya, gitu. Data dukung yang sesuai dengan kartu yang diminta dalam kartu kendali. Nanti alurnya inspektorat setelah Bapak Ibu sudah sudah mengupload kartu kendalinya akan kami evaluasi, dan jika ada kekurangan biasanya kami akan memberitahu ke Bapak Ibu atau operator untuk melengkapi kekurangan dari data dukung kartu kendali tersebut. Itu SPP. Nah, kartu kendali SPP berdasarkan keputusan 1356 itu ada 8, yaitu kartu kendali kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan APBN dan hibah, persediaan aset dan BMN, kelengkapan administrasi pengendalian hibah, matriks progres tindak lanjut, kelengkapan pengadaan logistik pemilu dan pemilihan, dan kartu kendali sakit. Masuk dari jenis kartu kendali ini adalah mitigasi minimal, mitigasi risiko minimal untuk bagian kepegawaian, keuangan, pengadaan barang dan jasa, aset, pengelolaan hibah, tindak lanjut, serta kinerja KPU itu sendiri gitu. Itu adalah mitigasi risiko minimal yang KPU terapkan gitu. Langkah-langkah menyusun kartu kendali ini seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu Satgas SPIP
berkoordinasi dengan subak bagian. Tadi sudah disampaikan kalau SPIP ini bukan hanya untuk bagian hukum saja, tapi ini kan SPIP itu harus diterapkan ke seluruh pimpinan dan pegawai di KPU provinsi maupun kabupaten kota. Jadi harus saling berkoordinasi dan bekerja sama, yaitu dalam pengisian SPIP karena kartu kendali keuangan harus diisi oleh bagian keuangan eh, dan disampaikan kita bagian hukum ini hanya apa ya sebagai pengkompilasi lah. Jika semua sudah terkumpul, bisa diupload dalam eh, aplikasi eSPIP gitu. Jadi langkahnya Satgas SPIP berkoordinasi dan dengan penanggung jawab di setiap subak dalam rangka pengisian kesesuaian kartu kendali serta penyiapan dokumen. Kemudian penanggung jawab setiap subak menyiapkan kelengkapan yang tertuang dalam format kartu kendali data dukungnya. Kemudian penanggung jawab subak itu menyerahkan kartu kendali beserta data dukungnya kepada Satgas SPIP dan Satgas SPIP bisa nih mengecek meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen sudah sesuai atau belum. Kemudian setelah dicek uh, di kartu kendali disampaikan KPU Kabupaten Kota disertai dengan dokumen pendukungnya itu disampaikan ke Satuan Tugas SPP KPU Provinsi. Nah, ini ada check and balance. Jadi kalau setelah disampaikan kartu kendali itu disampaikan oleh KPU Kabupaten Kota ke KPU Satgas SPP di KPU Provinsi juga harus bisa ngecek kembali apakah kartu kendali yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Kota serta dokumen pendukungnya sudah sesuai, barulah dikirimkan ke kami, ke APIP gitu, kepada Sekjen, CQ, Inspektorat Sekjen KPU. Saya akan membahas kartu kendali yang pertama, yaitu kartu kendali kepegawaian, yaitu fungsinya untuk melihat kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Yang kedua, dengan adanya rekap asemsi, maka kekeliruan dalam pemberian tukin uang makan dapat diketahui, mengukur capaian kinerja pegawai apakah telah sesuai sasaran dan target kinerja yang telah ditetap sebelumnya. Yang fungsi keempat adalah mengetahui urutan kepangkatan masa kerja dan kenaikan gaji berkala. Jadi data dukungnya nanti Satgas Subak SDM jika sudah ada rekap absensinya, ini bisa menceklis di kartu kendali ada rekap penilaian SKP, di checklist ada rekap daftar urat kepanggatan, jika ada di checklist ada gitu. Nah, rekap SMC, rekap SKP, rekap daftar urat kepangkatan ini juga harus dilampirkan sebagai data dukung kartu kendali kepegawaian. Nah, permasalahan penyampaian kartu kendali kepegawaian yang sering kami temui adalah terdapat pegawai yang menjalankan cuti sakit, namun tidak terdapat bukti dukung berupa surat cuti atau surat keterangan sakit. Data dukung yang dikirim salah bulan, misalnya kartu bulan Februari, namun data dukung yang disampaikan adalah data dukung bulan Januari. Yang ketiga, tidak menyampaikan SKP dan dosis pegawai. Terus selanjutnya kartu kendali keuangan berfungsi untuk pertama adalah memonitor anggaran yang direalisasikan telah efektif mencapai sasaran tujuan. Yang kedua, apakah KPA memeriksa kas di bendahara? Yang fungsi ketiga, mengetahui apakah bendahara pengeluaran atau BPP telah menyusun BKU serta menguji kesesuaian saldo fisik dengan data dukung lain seperti buku pembantu, register kas tunai, dan rekening koran. Fungsi keempat, mengetahui apakah seluruh relasi belanja telah didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Yang fungsi kelima, mengetahui apakah Pokja telah ditetapkan sesuai ketentuan. Ini kalau untuk kartu kendali keuangan memang lebih banyak data dukung yang harus disampaikan. LRA, terus register kas,
dokumen verifikasi pertanggungjawaban gitu. Jadi memang harus benar-benar berkoordinasi dengan subak bagian keuangan. Bentuk kartu kendalinya seperti ini. Nanti subak keuangan mohon dapat nanti diisi belanja pegawainya berapa, realisasinya berapa, saldo BKU dan lain-lain. Permasalahan penyampaian kartu kendali keuangan biasanya itu Satgas atau Subak belum mengetahui maksud dari tiap komponen di kertas kerja keuangan sehingga salah dalam pengisian. Satker hanya mengirim kartu kendali tanpa data dukung. Data dukung terkait hibah BKU rekening koran tidak disampaikan Satker. Satker hanya berfokus pada APBN. Data dukung yang dikirim salah bulan, misalnya kartu kendali bulan Februari, namun yang BKU yang dikirimkan adalah BKU bulan Januari, dan Subak belum paham data dukung yang disampaikan bulanan dan semesteran, misalnya CLK laporan keuangan. Yang ketiga yaitu kartu kendali pengadaan, berfungsi untuk satu, mengetahui jenis pengadaan dan jenis pelaksanaan pengadaan. Yang kedua, mengetahui apakah prosedur pengadaan barang dan jasa telah sesuai ketentuan. Yang ketiga, memastikan apakah dokumen pengadaan barang dan jasa telah lengkap. Yang keempat, memastikan apakah terdapat denda keterlambatan dari pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, mengetahui apakah pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keenam, mengetahui apakah pihak-pihak terkait telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Berikut format dari kartu kendali pengadaan. Jadi dibagi dua, adalah pengadaan APBN dan hibah. Permasalahan penyampaian kartu kendali pengadaan yaitu Satker hanya mengirim kartu kendali tanpa data dukung. Satker hanya mengirimkan kartu kendali APBN saja. Data dukung yang dikirimkan salah bulan, misalnya pelaporan bulan Februari, namun KK yang dikirimkan bulan Januari. Kartu kendali nihil tanpa keterangan. Yang poin 4, kartu kendali keempat, yaitu kartu kendali persediaan dan aset BMN. Fungsinya adalah mengetahui jumlah persediaan dan BMN, mengetahui apakah stok opnam persediaan atau BMN telah dilakukan secara berkala. Yang ketiga, apakah telah dilakukan rekon. Yang keempat adalah apakah terdapat hibah. Fungsi keempat, apakah terdapat hibah, hibah barang atau reward bank biasanya. Kartu kendali untuk persediaan aset dan BMN. Ini mohon diisi, ditulis ada atau tidak, terus nomor BA, laporan kondisi barang, nomor BA inventaris dan status kepemilikan kantor dan gudang. Permasalahan penyampaian kartu kendali persediaan dan aset BMN, yaitu masalah satu, yaitu Satker hanya kirim kartu kendali saja tanpa data dukung. Yang kedua, Satgas atau Subak belum paham mana data dukung yang disampaikan bulanan dan semesteran. Yang ketiga, Satgas Subak salah dalam mengirimkan data dukung seperti BA Juni, mengirimkan data dukung seperti misalnya berita acaranya masih tahun sebelumnya, yaitu misalnya ini tahun 2025, yang dikirimkan adalah tahun 2003 atau 2024. Yang kelima, kartu kendali kelengkapan administrasi hibah. Fungsinya untuk mengetahui apakah prosedur penerimaan hibah, barang atau uang yang diterima telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi kedua adalah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran hibah.
Yang ketiga adalah bentuk pertanggungjawaban anggaran hibah kepada pemberi hibah. Eh, Terlampir perjanjian hibah. Ini mungkin ada beberapa kabupaten kota yang menerima hibah non pemilihan tahun ini. Ini mohon diisi nomornya, nomor uangnya gitu sebagai data dukung dan pengesahan pendapatan dan maupun belanja. Seperti itu. Dan permasalahan yang biasa kami hadapi dalam penyampaian kartu dalam melakukan evaluasi eh, kelengkapan kartu kendali kelengkapan administrasi hibah yaitu kartu kendali tidak dilampiri dengan data dukung. Kartu kendalinya kelengkapan administrasi hibah dikirimkan namun tidak diisi sama sekali atau dinihilkan. Padahal Satker pada bulan tersebut masih ada pilkada atau menerima hibah non pemilihan. Satker mendapatkan hibah non pemilihan, namun kartu kendali kelengkapan administrasi hibah ini diisi kosong atau nihil. Yang keempat, penyampaian surat pengesahan hibah sama tiap bulannya. Kartu kendali ke-6 yaitu kartu kendali matriks tindak lanjut berfungsi untuk satu sebagai bahan pengingat Satker terkait rekomendasi apa yang belum ditindaklanjuti. Yang kedua, mengetahui jumlah rekomendasi atas hasil pemeriksaan. Yang ketiga, sebagai informasi terkait dengan progres tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Yang keempat, sebagai bentuk komunikasi di matriks progres tindak lanjut atas LHP. Jadi nanti diisi nomor LHP-nya, temuan, rekomendasi dan tindak lanjut serta sisa saldo. Sedang melakukan evaluasi terhadap kartu kendali matriks tindak lanjut adalah kertas kerjanya dibuat namun data dukungnya tidak disampaikan. Misalnya jika ada tindak lanjut, tindak lanjutnya, data dukung tindak lanjutnya tidak disampaikan. Nah, ini kadang-kadang kami menemukan rekap sisa temuan itu berbeda nih antara yang ada di Satker dengan rekapitulasi yang kami uh, rek- rekapitulasi yang kami pegang. Jadi ini sisa temuan antara Satker dan rekapitulasi kami itu berbeda. Dan Satker menihilkan kertas kerja tindak lanjut walaupun kami di tabulasi kami itu masih ada tindak lanjut Satker tersebut. Yang ketujuh, kartu kendali kelengkapan pengadaan logistik pemilu, fungsi pemilu maupun pemilihan. Fungsinya adalah mengetahui jenis jumlah kebutuhan logistik, anggaran dan realisasi atas pengadaan logistik. Yang kedua adalah mengetahui pengadaan yang digunakan. Terlampir kartu kendalinya. Jadi ini diisi ketika menerima logistik pemilu maupun pemilihan. Jadi dituliskan jenis pengadaannya, volumenya berapa, anggarannya berapa, realisasi, sisa, dan keterangan. Nah, kalau misalnya sekarang ini tidak ada pemilu atau pilkada ISPIP, karena kalau di SPIP setiap kartu kendali itu harus diupload karena biar dibaca sistem kepatuhan. Kalau diupload berarti patuh gitu, maksudnya akan terbaca oleh sistem bahwa setiap kartu kendali walaupun nihil itu dapat terbaca oleh sistem. Jadi walaupun tidak ada pemilu atau pemilihan untuk kartu kendali logistik pemilu ini harus tetap diupload di SPIP. Permasalahan penyampaian kartu kendali kelengkapan pengadaan logistik pemilu maupun pemilihan yaitu
kertas kerjanya dibuat namun data dukung tidak disampaikan. Satker menihilkan kertas kerja kelengkapan pengadaan logistik, padahal pada masa pemilu maupun masa pilkada, data dukung yang disampaikan tidak update. Ini kartu kendali terakhir dalam penyelenggaraan SPP, yaitu kartu kendali sakit berfungsi untuk satu, mengetahui kondisi unit kerja apakah telah menyelenggarakan sakit. Yang kedua, memastikan bahwa dokumen Rensra, IKU, RKT, perjanjian kinerja, rencana aksi kinerja, dan laporan kinerja telah disusun sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, memastikan bahwa bukti pendukung penyelenggaraan sakit telah lengkap. Yang keempat, proses pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala. Eh, Terlampir format kartu kendalinya. Jadi yang satu, hasil evaluasi aktif ini dapat Bapak Ibu isi berdasarkan eh, kalau yang berdasarkan hasil evaluasi inspektorat utama ini LHE, yang laporan hasil evaluasi yang akan dikirimkan inspektorat. Ini bisa diisi bobot dan nilainya. Dan kalau yang assessment adalah hasil evaluasi dari Bapak Ibu sendiri dalam melakukan penilaian mandiri terhadap evaluasi sakit eh, di masing-masing KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi ini Bapak bisa, yang assessment adalah penilaian mandiri Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, tindak lanjut. Nah, ini banyak juga yang tindak lanjut. Hasil evaluasi aktif ini di banyak kabupaten kota ketika kami mengevaluasi kartu kendalinya ini dikosongkan gitu. Jadi banyak untuk kartu kendali ini tidak 100% evaluasinya karena tindak lanjut hasil evaluasi ini belum apa namanya, belum dituangkan gitu. Rekomendasinya apa, terus tindak lanjutnya apa, dan bukti tindak lanjutnya gitu. Jadi kadang-kadang mengirimkan bukti tindak lanjut, tapi hanya berupa laporan hasil evaluasi aja. Tapi jadi kami tidak tahu ini tindak lanjutnya yang mana gitu. Permasalahan penyampaian kartu kendali sakit itu Satker hanya mengirimkan kartu kendali tanpa data dukung. Yang kedua, data dukung yang dikirimkan salah bulan, misalnya pelaporan bulan Februari, namun kertas kerja yang dikirimkan bulan Januari, kartu kendali nihil tanpa keterangan, bukti laporan hasil evaluasi tidak melampirkan laporan hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat, dan bukti tindak lanjut yang disampaikan tidak sesuai dengan catatan evaluasi inspektorat. Oke, next adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan penyelenggaraan implementasi SPIP, Bapak Ibu ditugaskan untuk membuat laporan terhadap penyelenggaraan SPIP itu, yaitu laporan tersebut berisikan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, kesimpulan, dan saran. Kalau persiapan itu bisa berupa yaitu pembentukan Satgas SPIP. Itu pelaksanaan bisa berupa sosialisasi atau apa namanya, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Jadi bisa sosialisasi itu tidak hanya dilakukan oleh inspektorat, bisa aja dilakukan oleh internal sendiri gitu. Jadi berupa pelatihan di kantor sendiri atau berupa PKS atau FGD atau diskusi kecil gitu setiap minggunya. Nah, periode pelaporan atas penyelenggaraan SPIP adalah setiap 6 bulan sekali, yaitu semester 1 tahun berjalan, yang dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan, dan semester 2 tahun berjalan yang dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Jadi nanti eh, KPU provinsi ini akan mengkoordinir gitu laporan SPIP kabupaten kota dan kemudian disampaikan ke Sekjen CQ Inspektorat Utama.
Sistematikanya laporan format laporan penyelenggara SPP ini ada ada di ada di keputusan 1356, yaitu sistem bisa Bapak Ibu lihat gitu, dan bisa diaplikasikan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan SPP tahun tahun ini ya. Nanti akan dilaporkan tahun depan ya. Saya saya menyajikan kepatuhan ini menurut ISPP ya. Versi ISPP kepatuhan eh, penyampaian kartu kendali KPU se-Jawa Barat tahun 2025. Untuk provinsi, kalau dilihat di sini sampai Agustus KPU kabupaten kotanya sudah menyampaikan kartu kendalinya. Ini yang belum sampai Agustus untuk kartu kendali Provinsi Jawa Barat, yaitu Juli sama Agustus ini belum upload di eh, aplikasi SPP. Terus KPU Kota Depok juga belum untuk kartu kendali Juli dan Agustus. Nah, untuk sesi hasil evaluasinya mungkin bisa apa kita apa rencanakan lagi untuk penyampaian hasil evaluasinya. Mungkin nanti dibantu difasilitasi oleh KPU provinsi untuk penyampaian hasil evaluasinya. Jadi eh, jika Bapak Ibu nanti hasil evaluasinya belum sampaikan 100%, Bapak Ibu bisa saat itulah bisa apa namanya bisa berkoordinasi dengan kami atau bisa menyampaikan bahwa mungkin sudah di-upload di kartu kendali di SPP, namun kami belum belum cek gitu. Oke, demikian penyampaian saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tinu atas materi yang telah disampaikan. Tadi Mbak Tinu telah menyampaikan kepada kita semua terkait dengan dasar hukum dari penyelenggaraan SPIP, kemudian jenis-jenis kartu kendali, ya, termasuk juga dengan pelaporan ya. Tadi yang disampaikan adalah ada laporan semester dan ada laporan tahunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu tadinya kami berikan waktu kepada Mbak Tinu sampai dengan jam 11.30, karena waktunya sekarang jam 10.43. Jadi untuk saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan raise hand nanti dari KPU Kabupaten Kota kalau ada yang ingin bertanya, mangga. Yang raise hand. Saya. Apa sudah sangat mengerti semuanya? Ya, oke. Eh, ada dari Pak Pak PLT Sekretaris KPU Kota Sukabumi yang hari ini baru hari pertama ya, bertugas di KPU Kota Sukabumi. Mangga Saya di Pak Yan. bawah. Saya di bawah, Bang Hasan. Kang Hasan. Masih Senin nanti ke Sukabumi. Siap. Oke. Terima kasih, Pak Moderator. Bu Tino, terima kasih banyak atas paparannya. Ah, yang pertama adalah ini yang kemarin juga kita diskusikan di KPU Provinsi terkait dengan kartu kendali yang secara tujuannya SPP ini adalah eh, menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat diandalkan, termasuk juga melihat satker apakah eh, aturan undang-undang itu dilakukan atau dilaksanakan secara baik dan taat asas, gitu deh ya. Nah, dari yang Bu Tinu sampaikan tadi,
ada eh, penjelasan bahwa KPU Provinsi melakukan kompilasi, ya, bahkan juga eh, nanti di KPU RI juga melakukan penggabungan untuk kartu kendali dan ada pengawasan. Cuma saya sarankan cuma begini, kalau memang perlu dirubah 1356, ya, perlu diatur yang pertama adalah siapa istilahnya penjamin mutu bahwa laporan yang disampaikan atau kartu kendali yang disampaikan itu sesuai dengan keputusan 1356 atau keputusan yang nanti barulah gitu ya. Karena kalau itu ada penjamin mutunya, kalau itu dilakukan dengan baik, seharusnya tidak ada temuan di Satker KPU Provinsi Jawa Barat atau Satker KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat. Kenapa? Karena inspektorat sudah dapat mengantisipasi terkait dengan eh, laporan kartu kendali yang disampaikan. Ya, kita melihat dari sisi keuangan. Kalau seandainya 1 bulan saja terlambat, ini kan perlunya dipertanyakan kenapa terlambat. Itu jadi bahan evaluasi. Karena mulai dari penilaian atau penjamin mutunya itu bisa diketahui area perbaikannya di mana, yang perlu dievaluasi di mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian tadi disampaikan masih banyak data yang kurang. Nah, ini membuktikan bahwa semua hanya melaporkan kartu kendali saja. Misalkan dari keuangan, subbak keuangan. Tapi apakah bisa atau perlu dipertimbangkan apakah seluruh pemahaman kasubag keuangan itu sama? Atau ternyata kasubag keuangannya hanya meneruskan saja? Yang pada akhirnya adalah kartu kendalinya hanya sebatas formalitas. Makanya perlu kiranya Satuan Tugas SPIP ini ada penjamin mutunya, ada pada saat kompilasi, istilahnya rekonsiliasi, ada yang menilai bahwa hasil kartu kendali itu benar-benar sesuai ketentuan dan memang bisa mencerminkan keandalan laporan keuangan yang baik dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di situ. Nah, ini mungkin perlu ke depan 1356 itu kalau memang tadi sampaikan perlu perbaikan, eh, area-area yang menjadi titik rawan yang memang juga menjadi kekurangan dan itu ditemukan setiap disampaikannya kartu kendali itu bisa diminimalisir dan bahkan mungkin bisa dihilangkan. Itu sementara Bu Tinu, terima kasih. Terima kasih Pak Yan atas masukannya. Eh, Langsung aja Mbak. ya, sampai sampai sekarang penjamin mutu itu memang masih dilakukan. Penjamin mutunya adalah inspektor utama dalam melakukan evaluasi kartu kendali. Mungkin masukan yang baik dari Pak Yan, mungkin dalam evaluasi ke depan ya, kami mungkin lebih di bagian keuangan akan lebih mencermati gitu. Jadi untuk memitigasi resiko-resiko seperti temuan atau adanya eh, apa namanya penyajian laporan keuangan yang salah saji atau ada risiko-risiko sampai fraud gitu. Mungkin itu masukan yang sangat baik untuk kami sih Pak Ian karena mungkin dengan memang kami akui dengan beban kerja kami di inspektorat, kami dalam mengevaluasinya mungkin tidak belum detil gitu Pak. Apalagi terkait dengan keuangan gitu gitu dan itu sih akan kami sampaikan juga sih ke tim penyusun 1356-nya gitu masukan dari teman-teman Satker baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kedepannya akan KPU provinsi maupun kabupaten kota ini kedepannya dalam
pertanggungjawaban akuntabilitas keuangannya itu lebih baik gitu, Pak. Ya, satu lagi Bu Tino. Eh, Kenapa itu dilakukan supaya provinsi juga bisa menjalankan fungsi sebagai koordinator wilayahnya. Iya, Jadi perlu dibentuk suatu dalam satgas itu adalah tim eh, penilai lah kasarnya bilang itu ya, yang menjamin bahwa hasil kartu kendali itu nanti bisa disampaikan sesuai ketentuan sebagaimana maksud dalam keputusan KPU itu. iya. Dan yang kedua adalah ini mungkin saran untuk Inspektorat Utama di tim penilai itu nanti perlu dikembangkan satu pemahaman, satu eh, apa kemampuan ya, sama pemahaman sama kemampuan dengan melaksanakan BIMTEK misalkan sehingga apa? Sehingga tim penilai ini benar-benar punya kualitas yang baik dari sisi hal apapun, baik sisi kepegawaian, keuangan, aset di situ ya, BMN di situ. Nah, mungkin itu yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Utama. Jadi fokusnya adalah bagaimana mengcreate tim penilai ini mempunyai suatu eh, kemampuan atau pemahaman yang sama, yang sangat baik, sehingga kartu kendali ini merupakan kartu kendali yang sebenarnya cukup. Jadi nggak perlu lagi aplikasi Hmm, yang lain sebenarnya. Aplikasi laporan seperti eh, laporan gabungan kita, kalau tahapan itu dari Silog melaporkan, dari Siramah melaporkan, dari apapun melaporkan. Jadi hanya cukup satu kartu kendali ini saja iya, bisa melihat suatu kualitas akuntabilitas, pelaksanaan akuntabilitas di Satker tersebut. Nah, ini mungkin saran Bu Tino ke teman-teman Inspektorat Utama, perlu Satgas itu ada tim penilai yang diberikan nanti BIMTEK atau pendidikan lah ya, yang sehingga mempunyai kualitas pemahaman dan punya kualitas kemampuan yang sama. Ini yang tentunya membantu KPU ke depan itu sudah dipastikan akuntabilitas apapun itu akan menjadi lebih baik. Itu mungkin Bu Tino. iya, terima kasih, Pak. Memang nanti ini kan rencananya emang 13 perubahan 1356 ini akan di launching saat Rakerwas yang tidak lama lagi akan diselenggarakan oleh Inspektorat. Nah, setelah itu akan ada BIMTEK sih, Pak. BIMTEK terkait penerapan mungkin kartu kendalinya akan ada penyesuaian dan mungkin ada penambahan gitu, Pak. Tapi saya belum tahu pasti penyesuaian dan penambahannya seperti apa gitu. Nanti mudah-mudahan ada saat bintek gitu, mungkin ada penyesuaian gitu untuk ke arah yang lebih baik gitu dalam akuntabilitas pertanggungjawaban di Satker gitu, Pak. Dan saya juga akan menyampaikan sih masukan dari Pak Ian eh terhadap untuk saat ada Satgas tim penilai ya untuk meningkatkan kualitas pemahaman gitu terhadap kartu kendali ini kepada yang melakukan penyusunan atau memang ranah untuk SPIP ini sekarang ada di wilayah 2 sih Pak gitu. Seperti itu sih Pak. Tapi masukannya Pak Ian saya terima kasih banyak sih. Ya, jadi Sangat istilahnya Bu Tino jangan ya. sampai Kasubag Hukum menyusun area improvement, area perbaikannya itu dari ranah keuangan. Itu jadi, nah ini yang repotnya kan gitu kan, seperti itu. Yang disampaikan Iya. Bu Kadif tadi kan. Jadi kalau seandainya tim penilai itu sudah ada, secara kualitas tentunya hal tersebut itu bisa diminimalisir lah ke depannya. Iya, Itu. Terima kasih Bu Tino. iya sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yan atas pencerahan yang telah disampaikan. Tadi Pak Yan menyampaikan terkait dengan pentingnya adanya penjaminan mutu ya, terkait dengan pelaporan kartu kendali SPIP dan juga tadi terkait dengan saran bahwa tim penilai itu harus punya kompetensi yang sama, harus punya persepsi yang sama, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik, untuk berikutnya dari KPU Kota Cimahi,
Mangga. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Pak Coba Pak Saad, Bu Bapak, Bu yang kami hormati Bu Ana, selaku Kadip. Nah, sedikit merespon apa yang dikatakan oleh Pak Ian, kami sangat setuju terkait hal tersebut. Terima kasih Pak Dokter atas pencerahannya. Eh, Apa yang dikatakan Pak Ian memang itu benar. Sangat benar sekali, dan itu juga yang kami rasakan di Satker, sehingga tidak ada seperti diskresi ya Bapak Ibu ya, terkait SPIP kita kalau memang mau benar-benar itu baik. Secara teori mungkin untuk dapat kita pelaksanaan di Satker, terlebih saya misalnya di Satker, itu dapat kita lakukan kalau memang ini, kalau kami melihat itu ada kayak tumpang tindih tadi yang seperti kata Pak Yan itu, jangan sampai Satgas ini semua terfokusnya di keuangan atau terfokusnya semua di hukum. Ini mungkin hanya penegasan Bu Tino ke teman-teman di inspektorat. Kami sangat sepakat dan menyetujui itu, sehingga ke depannya KPU ini bisa jauh lebih baik. Artinya, yang perlu saya tambahkan juga, ini tidak terlepas juga dari komitmen kita bersama di dalam melakukan hal ini. Contoh seperti yang kami rasakan di Satgas secara teknis kegiatan, kata Pak Yan itu sangat benar. Dengan banyak aplikasi, sebenarnya kalau dengan SPIP itu sudah dapat menunjang semua ya Pak Yan ya. Dapat terlihat semua di situ sebenarnya. Menjadi satu kesatuan. Nah ini sering banyak jadi repot Bu. Kalau bahasa saya itu saya agak susah dengan bahasa Pak Yan yang seorang dokter ini, susah saya yang kebetulan orang lapangan nih. Jadi intinya dengan aplikasi SPP itu saja sudah tergambarkan seluruh proses untuk kita terkait keuangannya, pertanggungjawaban keuangan, kerapian, dan segala. Mungkin itu aja sedikit penambahan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Sek atas masukan yang disampaikan. Tadi Pak Sek KPU Kota Cimahi menyampaikan bahwa SPIP ini bukan hanya di keuangan, kemudian di hukum, tetapi ini adalah lembaga. Nah, sehingga itu yang tadi disampaikan bahwa butuh komitmen bersama untuk dalam pelaksanaan SPIP. Nah, mungkin dari Mbak Tinu ada yang mau disampaikan, ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kota Cimahi. Ya, baik Pak. Sebenarnya kartu kendali yang 8 kartu kendali saat ini memang hanya mitigasi kecil gitu Pak, mitigasi risiko minimal gitu Pak. Jadi minimal agar memang arahnya ingin KPU menjadi lebih baik gitu Pak. Makanya kenapa kartu kendalinya banyak, biar semuanya tertuang di situ. Jadi biar tujuannya adalah agar satkar di KPU provinsi maupun kabupaten kota ini akuntabilitas baik kinerjanya, baik pertanggungjawabannya untuk pengamanan asetnya ini ya memang bukan formalitas. Mudah-mudahan bukan formalitas saja gitu Pak, benar-benar dilakukan gitu. Jadi ketika ada pemeriksaan atau lain-lain, itu bisa tinggal ngambil dari perpindahan data dari kartu kendali tersebut gitu loh Pak. Jadi kalau ketika ada pemeriksaan pengamanan aset, si operator BMN-nya tahu nih apa namanya asetnya di mana, karena
sudah tertuang di berita acara inventarisasi BMN atau inventarisasi stok opnam persediaan gitu. Demikian sih Pak. Oke, baik. Pak Sek Jadi saya Kota Cimahi, uh, ada tanggapan yang ini disampaikan? berharap sih sekarang ini kartu kendali tidak hanya sebagai formalitas aja sih saya, jadi bukan hanya, tapi tetap benar-benar dilakukan gitu. Oke Bu, terima kasih pencerahannya Bu Tino. Kalau Ibu tadi menjawab sebagai mitigasi pencegahan awal ya Bu ya, yang mungkin saat ini kami terima dulu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sek KPU Kota Cimahi. Oke, untuk berikutnya Pak Sek KPU Purwakarta. Enggak, Pak Ergun. Kedengaran Kang Hasan? Halo, Assalamualaikum, kedengaran? Enggak, Pak Sek. Tes, kedengaran? Sangat jelas. Yop, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini hanya menyampaikan tanggapan pertama dari tadi Pak Ian sudah jelas menanggapi seperti apa SPIP itu. Tentunya dari sisi yang lain eh, keterkaitan SPIP-nya tentunya sebagai apa yang nanti disebut dalam tertuang dalam sakit. Jadi saya berupaya bukan menyebut formal, tapi ada upaya-upaya untuk menertibkan segala proses dari perencanaan sampai pelaporan itu berjalan dengan lancar. Tapi di sini mungkin karena eh, belum optimalnya dari sisi pertama dari sisi SDM, kemudian dari sarana prasarana yang mungkin eh, banyak satker juga yang belum bisa memenuhi. Artinya ketika melakukan satu proses kegiatan dalam 1 tahun anggaran misalnya, eh, ada upaya untuk mengharmonisasi pertama dari sisi perencanaan, tentunya di sana ada anggaran dan kegiatan. Nah, di sini yang masalahnya tentunya ketika proses berjalan itu eh, harus dibuat pola-pola kegiatan yang eh, secara tertib gitu kan. Pertama eh, kegiatan-kegiatan yang bersifat apakah itu berdasarkan hasil pleno gitu kan. Eh, Terus yang kedua dari sisi administrasi apakah itu cukup dari revisi KPA yang mungkin sejatinya hanya sekitaran dari eh, tata perkantoran atau pemeliharaan yang menjadi kewajiban rutinitas dari jajaran sekretariatan. Nah ini eh, SPIP ini tentunya sebagai upaya dalam menjaga akuntabilitas proses yang dijalankan. Nah, dari sisi ini tentunya mungkin aspek-aspek pengendaliannya saja, gitu kan, aspek-aspek pengendalian yang harus dipahami oleh eh, para pimpinan, gitu, terutama di jajaran kesekretariatan. Yang paling penting adalah mungkin PPK, KPA, PPK, terus di struktural, di jajaran Kasubag. Nah, hal-hal ini tentunya menjadi eh, apa hal utama yang harus dipahami karena sejatinya hanya ada dua kompetensi dan integritas yang harus kita kuasai, harus kita miliki, gitu kan. Nah,
bagaimanapun banyaknya aturan sistem maupun SOP ketika tidak secara norma integritas kita jalankan itu bullshit semua. Laporan bisa dibagus-bagusin gitu kan. Apa yang nanti disebut formalitas. Tapi justru di sini penekanannya adalah upaya-upaya bagaimana dari sisi substansi secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini terkait dengan fungsi-fungsi tadi itu. Secara struktural dari tiap jajaran Kasubag yang dengan tupoksinya masing-masing, yang tentunya eh, tiap subag itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nanti dengan secara luas dengan KPU melalui divisi-divisinya, gitu kan. Nah, hal ini kan perlu penggambaran yang utuh, komprehensif, dan juga pemahaman secara konteks kompetensinya, gitu. Nah, tentu di keuangan pola sudah jelas aturan-aturan bagaimana pertanggungjawaban laporan keuangan. Dari sisi surat pertanggungjawaban keuangan seperti apa? Dari Perpres, pengadaan barang jasa, dari keputusan KPU tentang pelaksanaan anggaran APBN, dari sisi perjalanan dinas. Tentunya kan hal ini secara normatif kita bisa ikuti, tapi ada hal ketika bagaimana menjalankan proses SPP ini menjadi suatu upaya dalam menekan eh, apa kesalahan-kesalahan, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada, gitu. Dan tentunya dalam hal ini eh, khususnya saya di Purwakarta menekankan di setiap minggu kita melakukan sesi diskusi terkait apa kegiatan dan apa yang dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, tentunya bukan hanya sekedar formalitas, tapi kita ada upaya untuk melakukan ajas tertibnya itu seperti itu. Nah, ini kan berhubungan nanti dengan sistem akuntabilitas instansi di akhir seperti itu. Nah, tentu hal-hal ini bukan banyaknya aturan atau SOP, tapi bagaimana kita eh, menekankan upaya tertib dalam melaksanakan anggaran itu dan laporannya, gitu. Itu bisa secara substansi bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Mungkin dari Purwakarta seperti itu, Kang Hasan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sek. Ini tadi luar biasa pencerahan yang disampaikan. Pak Sek menyampaikan bahwa SPIP ini punya tujuan yang mulia, ya, sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas. Nah, dalam penyelenggaraan SPIP, tadi Pak Sek sampaikan harus punya dua hal. Pertama adalah integritas dan kompetensi. Nah, mungkin dari Mbak Tinu, ada yang mau ditanggapi? Enggak? Ya, terima kasih Pak Sek, Pak Ergun ya. Tadi menyampaikan bukan hanya formalitas saja, tapi sudah melakukan upaya-upaya gitu. eh, Upaya-upaya dalam penyelenggaraan SPIP. Nah, nah SPIP itu sendiri tidak hanya kartu kendali gitu. Itu kan ada unsur SPP, ya ada lingkungan pengendalian, ada kegiatan pengendalian. Nah, kegiatan lingkungan pengendalian itu kan ada bisa 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 diimplementasikan atau diinternalisasi gitu. Misalnya dengan penegakan integritas dan nilai etika gitu. Apakah jadi setiap tahunnya KPU provinsi maupun kabupaten kota itu menandatangani fakta integritas itu kan merupakan upaya-upaya dalam implementasi SPIP gitu. Ada setiap misalnya setiap minggunya internalisasi terhadap sosialisasi SPIP atau eh, internalisasi atau ada forum kecil yaitu terkait
diskusi permasalahan atau rencana-rencana atau perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh KPU provinsi maupun Satker itu KPU kabupaten sendiri itu kan merupakan implementasi SPIP. Jadi implementasi SPIP itu bukan hanya kartu kendali saja, tapi emang udah banyak harus ada upaya dari Satker sendiri gitu. Nah, selain kartu kendali kemarin kan sudah diminta nih Satker untuk mitigasi risiko gitu kan, melakukan identifikasi risiko, terus penanganannya apa, itu kan merupakan salah satu upaya-upaya dalam implementasi SPIP. Seperti itu sih, Pak. Baik, Pak Baik, Pak. Sek Purwakarta, ada tanggapan yang mau disampaikan? Ya, baik Kang Hasan, mungkin ya kita jajaran di Provinsi Jawa Barat dengan 27 satu kabupaten kota yang mungkin kita terus berupaya ke arah sana kan gitu. Saya yakin dengan teman-teman jajaran sekretaris maupun PLT sekretaris yang ada sekarang itu bisa melakukan hal-hal bukan hanya mengumpulkan itu saja, tapi ada upaya eh, ini yang menjadi dikumpulkan gitu, bukan hanya pengumpulan secara formalitas. Seperti itu, Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Sek Purwakarta atas masukan yang telah disampaikan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Nanti akan ada pengarahan dari Pak Sek. Nah, dari KPU Kabupaten Kota yang lain, masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, masukan? Sudah sangat mengerti terkait teknis, hal-hal teknis tadi yang disampaikan? Dengan bagaimana cara pengisiannya. Nah, ini bisa dikonfirmasi pada kesempatan ini. Mana? Oke, Kabupaten Bekasi. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, saya nggak sebenarnya bukan mau tanya sih ya. Ini acara kita acara bagus ya. Karena ini kan udah eh, pembahasan SPIP. Waktu di provinsi pun kita pernah dan di Ambon kalau nggak salah pernah ya. Dan selalu menghadirkan sekretaris ya. Kalau saya sih berharap ketika kegiatan SPIP ini ya, ini kan Sesprop hadir ya di provinsi. Nah, begitupun kabupaten kota kalau bisa Pak, untuk sekretaris kabupaten kota ya harus hadir juga. Karena ini kan keberlangsungan SP ini kan dari Kasubag ke sekretaris dan ke penanggung jawab kalau salah di ininya ke kadipnya. Saya kira gitu kan menurut saya mah sekretaris KPU kabupaten kota pun ya wayahnya harus dihadirkan juga. Cukup Kang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadip atas penyampaian disampaikan. Sebagai informasi bahwa di undangan yang telah disampaikan, yang diundang pada kesempatan ini adalah Satgas SPIP yang terdiri atas pengarah, kemudian penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota. Tadi sudah disampaikan juga di bahan materi inspektorat bahwa pengarah itu adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota. Kemudian untuk penanggung jawab adalah anggota yang membidangi divisi hukum. Ketua Satgas adalah sekretaris KPU Kabupaten Kota. Sekretaris adalah Kasubag yang membidangi hukum, anggota, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan atau staf di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Sehingga pada hari ini juga hadir hampir semua sekretaris KPU Kabupaten Kota. Baik karena di Kabupaten Bekasi sekretaris nggak hadir. Nah, ini nanti menjadi catatan bagi KPU Provinsi.
Baik, dari KPU kabupaten kota yang lain masih ada yang? Eh, Bekasi, Kabupaten Bekasi, tambahan dikit lanjutan. Oh ya, silakan, Mangga. Ya, terima kasih Kang Hasan. Pada kesempatan ini mungkin kita pengen bagaimana menanyakan terkait dengan bagaimana untuk mewujudkan atau meningkatkan SPEP ini dalam rangka untuk perbaikan tentunya ya, untuk perbaikan SPEP terkait dengan peningkatan komitmen bagi para pimpinan, khususnya di tingkat KPU Kabupaten Kota. Terus juga terkait dengan peningkatan kompetensi bagi pegawai ya, bagi pegawai yang ada di lingkungan Satkar. Terus kemudian bagaimana untuk mewujudkan terkait dengan eh, adanya terkait pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan SPP ini. Karena memang SPP ini yang kami ketahui, yang kami pahami, memang sosialisasi terkait dengan SPP sedikit minim gitu kan ya di lingkungan Satkar. Terus kemudian bagaimana untuk bisa terintegrasi SPP ini dengan manajemen risiko misalkan. Saya pikir ini juga penting karena memang bicara SPP ini juga ada hal-hal yang berdampak terkait dengan apa yang disampaikan ke dalam SPP dan juga adanya temuan-temuan misalkan seperti tadi juga disampaikan oleh rekan-rekan kabupaten kota lainnya. Jangan sampai kemudian pelaporan yang disampaikan dalam SPP ini menimbulkan persoalan-persoalan baru apa yang disampaikan kemudian tidak sesuai dengan fakta yang ada misalkan seperti juga tadi disampaikan oleh kawan kita ya dari sekretaris Sukabumi misalkan sampai apa yang disampaikan itu betul-betul sudah sesuai dengan norma yang ada, aturan yang ada dan juga sesuai dengan fakta yang ada. Jangan sampai kemudian yang dilaporkan ini kemudian ada celah yang kemudian ada teman-teman dari pihak lembaga lain seperti itu. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, Kang Hasan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadip KPU Kabupaten Bekasi. Enggak, Mbak Tinu? Untuk meningkatkan SPP ya Ya. pertanyaannya. Mungkin untuk mencegah hanya formalitas saja, mungkin dibantu gitu. Kartu kendalinya bisa di check and balance atau dilihat gitu di apa data dukungnya, apakah apa yang dilaporkan dalam kartu kendali itu sesuai dengan data dukung yang harus disampaikan eh, berdasarkan keputusan 356 itu. Jadi kalau misalnya kartu kendali kepegawaian, dicek lagi apa data dukung, ada rekapesensi dan lain-lainnya, dan rekapesensi, terus SKP dan lain-lainnya itu benar-benar tersaji sesuai dengan rekap di kartu kendali. Begitupun dengan kartu kendali keuangan gitu, realisasinya apa sesuai dengan data dukungnya, dan misalnya diminta berita acara penutupan kasnya, apakah sekretarisnya sekretarisnya tanda tangan di berita acara register penutupan kasnya, apa sekretarisnya sesuai, kan ada sesuai, eh, ada SE apa SE Sekjen gitu. Kalau misalnya KPI itu harus melakukan penutupan kas insidentil atau setiap bulannya gitu. Nah, itu bisa di check and balance gitu untuk meningkatkan mewujudkan pengendalian internal di satker masing-masing. Dan untuk terkait BIMTEK, memang minimal minimal ya BIMTEK yang dilakukan baik inspektorat, mungkin tidak setiap bulannya atau hanya insidensial atau occasional. Nah, mungkin setahu saya Bapak Ibu itu ada di PKSDM itu ada aplikasi simple gitu. Di situ Bapak Ibu masing-masing di Satker KPU provinsi maupun kabupaten kota itu diberikan akun gitu untuk mengikuti e-learning atau diklat atau BIMTEK gitu secara free gitu. Mungkin bisa itu aplikasi simpelnya bisa digunakan atau dimaksimalkan. Seperti itu sih Pak. Maksud saya bisa mengikuti diklat atau e-learning terkait SPIP melalui aplikasi simple
tersebut gitu. Jadi tidak apa namanya menunggu ada BIMTEK dari inspektorat saja, tapi kita melakukan upaya-upaya lain gitu untuk meningkatkan kompetensi kita sendiri. Itu sih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Tinu. Jadi yang di sebagai tambahan juga, jadi KPU RI ada acara BIMTEK, kemudian KPU Provinsi juga buat internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Nah, kami harapkan juga di KPU Kabupaten Kota ya, itu bisa melakukan secara pelatihan secara internal seperti itu. Ya, jadi ada sharing knowledge. Misalkan tiap minggu bisa melakukan in-house training. Nah, pembahasannya bisa terkait dengan soal SPIP misalkan, pembahasan soal kartu kendali dan lain sebagainya. Atau tiap bulan itu bisa dilaksanakan rapat Satgas. Sehingga kendala-kendala atau masukan-masukan dalam rangka untuk menyamakan persepsi, peningkatan kompetensi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan yang paling penting adalah belajar secara mandiri. Jadi di JDIH juga itu sudah ada keputusan-keputusan, kemudian PKPU terkait dengan tugas KPU, dan lebih khusus juga dengan terkait dengan SPIP juga sudah ada PKPU-nya, ada keputusan KPU-nya. Nah, sehingga itu bisa kita baca secara mandiri. Sehingga ketika misalkan ada cara-cara diskusi, ya itu kita bisa diskusikan. Dari KPU Kabupaten Bekasi, masih ada yang mau disampaikan? Yang sedikit tambahan ya Ya, terkait mangga. dengan ini mungkin hanya memperkuat saja apa yang tadi juga disampaikan oleh kawan kita dari Purwakarta terkait bagaimana ketika pelaksanaan SPSB ini tidak hanya formalitas, artinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Saya pikir juga bagus juga ide itu terkait dengan pelaporan itu supaya sebelum dilaporkan disampaikan dalam SPP. Ini juga harus dirembukin bareng. Misalkan tadi juga disampaikan harus diplenokan dulu misalkan oleh masing-masing satker misalkan. Saya pikir ini juga ide-ide cemerlang juga dalam rangka meminimalisir terkait dengan penyampaian pelaporan SPEP. Terima kasih. Ya, seperti itu, Kang Hasan. Nah, oke, baik. Terima kasih Pak Kadip. Masih ada dari KPU Kabupaten Kota yang lain? Ada yang mau bertanya soal hal-hal teknis? Silakan. Oke, karena saat ini belum ada yang mau bertanya, eh, izin Mbak Tinu sebagai masukan juga. Kalau kita melihat di lampiran SK 1356 terkait dengan struktur Satgas ya, itu ada perbedaan dengan di format keputusan. Nah, contoh misalkan yang disampaikan bahwa pengarah itu adalah ketua dan anggota. Nah, namun di dalam format keputusan di 1356 juga pengarah itu adalah ketua. Nah, mungkin karena saat ini dalam proses revisi ya supaya memberikan kepastian hukum, nggak bisa dilakukan sinkronisasi. Baik. Tapi kalau di 1356 susunan Satgas, oh, Di kalau di format di format, oh, oke. Di format ya? ya, itu ada perbedaan dengan di Oh, lampiran terkait dengan oh, wow. gas. Baik, baik. Nanti disampaikan. Oke, Oh, di format di depannya ketua dan anggota, formatnya ketua KPU ya? ya, Oh, baik. Oke, makasih Mas Hasan. oke, baik. Karena ini dalam proses revisi, Iya, masukan-masukan kami sampaikan. iya. Oke, terima kasih. Baik, dari KPU Kabupaten Kota yang lain, masih ada yang ingin menyampaikan
pertanyaan, tanggapan, masukan? Silakan. Atau dari Mbak Tinu, ada yang mau disampaikan lagi? Ini Mas Hasan, ini kan nanti kami kan mau melaksanakan Rakorwas, rencananya 15 sampai 17. Nah, apa namanya? Kami disuruh untuk menyampaikan nih presentase apa penyampaian evaluasi evaluasi kartu kendali di baik di seluruh satker di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini kan kalau kami lihat presentase penyampaian evaluasi kartu kendali itu di Jawa Barat itu masih di rekap kami itu masih 91%. Dan setahu saya mungkin operator dan lain-lainnya itu punya apa namanya link ya, link kayak link kertas kerja kami. Jadi kami tulis tuh kekurangannya apa saja di sana gitu kan. Nanti kami mohon mungkin dilihat link tersebut dan memberitahu ke kami gitu. Kalau misalnya sudah ada upload kekurangan data apa data dukung gitu. Kalau sudah diupload kekurangan data dukung sudah dilengkapi. Jadi biar presentase untuk evaluasi kartu kendali di Jawa Barat nanti bisa meningkat gitu. Seperti provinsi lainnya gitu. Ya. Mungkin setahu saya sebelumnya Bu Kadif mungkin sudah Bu Kadif Bu Iva sudah menyampaikan ya di grup divisi hukum ya kalau nggak salah gitu terkait apa presentase 38 provinsi masing-masing di masing-masing di KPU provinsi gitu. Jadi untuk dalam rangka meningkatkan persentase itu aja sih. Mungkin untuk sementara bisa ditampilkan kan Mbak sebagai gambaran. Boleh sih. Coba Nuril bisa nggak di share screen yang present apa evaluasi ini evaluasi kartu kendali. Kakak kita ya. Mm-mm. Ya aku ya. Ini rekapnya bisa dibesarin. Mau yang rekap aja. Nah, mm, mm. Ini untuk provinsi, mohon nanti di-upload yang Juli Agustus, Mas Hasan. Ya. Oke, yang presentase paling kecil tuh setahu saya Kota Depok. Coba bawain Kota Depok. Ini merah kenapa Mbak? Ya, merah. Oh, merah itu baru selesai saya ini, baru selesai di apa? Di evaluasi tuh. Kalau yang biru nih, kami masih proses ya Mas Hasan. Yang biru ini udah presentasinya sama dengan ESPP gitu. Nih Kota Depok presentasenya saya rasa paling kecil nih. Jadi nanti mohon apa bisa berkoordinasi sama kami nih kendalanya apa gitu. Dan saya lihat Kota Depok upload datanya suka salah-salah nih. Mungkin nanti bisa koordinasi sama kami gitu. Mungkin ada kendala yang dihadapi oleh Kota Depok gitu ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Tinu. Ah, Dan ah, ah. secara khusus insya Allah minggu depan kita akan bedah yang ini ya. Terkait Iya, dengan ah, ah. kekurangan-kekurangan nanti juga kan Iya. banyak apa di Karena kabupaten kota. Bu Kadif, Bu Iva ini sangat concern terhadap penerapan SPIP. Jadi setiap hari Jumat data ini ditarik untuk dilaporkan melalui tenaga ahlinya gitu, Pak.
Oke, baik. Terima kasih atas Oke. informasi yang disampaikan oleh Mbak Tinu. Jadi untuk minggu depan kita akan fokus bedah yang terkait dengan hasil evaluasi ya, kartu kendali dan dokumen pendukung SPIP untuk tahun 2025. Oke. Aja sih Mas Hasan dari saya. Ya, baik. Ah, Closing statement ada Mbak Tinu? Cukup sih dari saya Mas Hasan. Oh ya, karena minggu depan masih ada ya. Jadi closing statementnya minggu depan. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Tinu atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan bagi kami di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat bisa menjadi catatan untuk perbaikan ke depannya. Sekali lagi hatur nuhun Mbak Tinu. Sama-sama. Berikutnya akan ada pengarahan dari Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Eko Iswantoro. Waktu dan tempat disilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Sampurasun. Sampes. Izin di sini masih ada Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Bu Ana ya. Kalau masih ada, izin Ibu, saya closing statement dengan memberikan beberapa hal pengarahan dan stressing dan pointer-pointer yang saya anggap penting untuk teman-teman sekretariat KPU Kabupaten Kota Jawa Barat, khususnya divisi, khususnya subbak teknis dan hukum, serta yang saya hormati juga, saya ingin menyapa satu persatu nanti teman-teman dari Sekretaris KPU Kabupaten Kota, mulai dari ini dulu, Cianjur ada, Cianjur hadir. Hadir Pak. Hadir Bapak Ibu ya. Hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan masih bisa menyimak dengan seksama. Nanti ada beberapa stressing juga. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman dari KPU Kabupaten Cianjur. Dari divisi juga hadir ya Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah menghadiri semua. Kota Sukabumi. Hadir Pak. Hadir. Terima kasih Pak. Saya belum berkesempatan mengunjungi Bapak Ibu semua di teman-teman KPU Kabupaten Kota, khususnya di Kota Sukabumi. Nanti saya akan mengantarkan PLT Sekretaris KPU Kota Sukabumi. Mungkin di hari Senin atau Selasa. Nah, di sini ini Pak PLT Sekretaris gitu. Nanti saya akan bisa lebih solid lagi teman-teman di KPU Kota Sukabumi. Untuk selanjutnya KPU Kabupaten Sukabumi. Coba saya ingin menyapa teman-teman di KPU Kabupaten Sukabumi. Siap, hadir Pak. Hadir ya? Ya, Ya. kita kebetulan lagi ada kunjungan Bu Umi Pak, jadi pimpinan sedang Iya. bersama Bu Umi Pak. Ya, tidak apa-apa, jangan mengganggu beliau karena beliau juga ada tugas penting terkait dengan banyaknya duplikasi kemarin pemutaran data, ada yang double dan lain-lain. Jadi memang beliau lagi turun, Bu Umi dan tim Merendatin KPU Provinsi Jawa Barat sedang turun di berbagai kabupaten kota. Terima kasih Ibu ya. Siap, Nanti sama-sama tolong Pak. disimak stressing dari saya. Siap. Selanjutnya dari KPU dari Kota Banjar. Hadir sekretarisnya dan Kadif Hukum dan Pengawasan dari Kota Banjar. Hadir Pak, hadir. Hadir.
Hadir, Pak. Sekretaris hadir ya? Hadir ya? Hadir, hadir, hadir. Hadir. Kalau tidak Hadir, Pak. Saya sekretaris. hadir. Terima kasih teman-teman di KPU Kota Banjar. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Bapak kapan ke Banjar, Pak? Ya, nanti kami dalam waktu dekat juga mungkin dengan Pak Ketua KPU akan berkunjung ke sana. Iya, Pak. Meninjau kongres ini, Pak. Kantor, Pak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ingin menyapa teman-teman di Kabupaten Tasik nih. KPU Kabupaten Tasik. Kadif hukumnya hadir ya? Hadir Pak, hadir. Hadir. Pak Beben ditelepon, panggil. Ya, terima kasih. Pak Pelaksana Tugas hadir ya? Kalau nggak hadir, kalau nggak rajin Pak Pelaksana Tugas, nanti kita tarik kembali Pak ke KPU Provinsi Jawa Barat ini. Sangat rajin Pak, sangat rajin. Ya, saya sediakan kendaraan penjemputan ini kepada Pak Heri ini. Terima kasih teman-teman di KPU Kabupaten Tasik. Saya lihat lengkap ini. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin melihat Kuningan, KPU Kabupaten Kuningan. Hadir Pak. Siap, hadir Pak Sekretaris. Hadir. Terima kasih. Dengan Pak Kadif ya Pak ya? Izin Pak Kadipnya kebetulan ada acara keluarga Pak. Beliau hari ini tidak bisa hadir ke kantor dan mengikuti Zoom. Oh iya. Nanti tugas Pak Sekretaris untuk menyampaikan berbagai stressing yang saya sampaikan ya, Pak Sek ya. Siap Pak. Ya, terima kasih teman-teman jajaran sekretariat. Selanjutnya saya ingin menyapa teman-teman di KPU Kabupaten Majalengka. Ya Pak, mohon izin Pak, pimpinan, ketua dan anggota KPU, kemudian Ibu PLT Sekretaris masih melaksanakan rapat pleno daftar pemilih berkelanjutan Pak Triwulan 3 di Aula KPU Kabupaten Majalengka. Oh iya, Ibu Kasubag ya? Betul, saya Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pak. Oke, terima kasih. Nanti tolong sampaikan ke Bu Kadif Hukum dan Pengawasan ya, sama Bu Sekretaris, karena ini penting. Ya. Terima kasih. Saya belum sempat mengunjungi di sana. Baik Pak. Selanjutnya saya ingin melihat teman-teman di KPU Kota Bogor, baik dari sekretariat maupun dari divisi hukum dan pengawasan. Silakan. Assalamualaikum Pak Sekprov, alhamdulillah hadir dari Kota Bogor Pak Sekprov, dan ada Pak Kadif Hukum dan Pengawasan beserta para Kasubag dan jajaran Subag Teknis dan Hukum Pak Sekprov. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekretaris. Terima kasih Pak Sekretaris. Kadif Pengawasan juga hadir lengkap. Ini kompak sekali nih. Terima kasih. Saya dalam waktu dekat juga ingin berkunjung ke KPU Kota Bogor. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Sekprov. Sehat selalu Pak. Selanjutnya KPU Kabupaten Cirebon. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak, hadir. Ya, terima kasih. Tetap kompak ya, Bapak Ibu ya. Pak Sekretaris. Terima kasih Pak. Pak Kadif hadir ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon dan teman-teman di divisi pengawasan. Selanjutnya di KPU Kabupaten Bogor. Pak Kadif. Hadir Pak. Hadir Pak Ses. Pak Sekprov. Pak Sekprov. Hadir lengkap. Hadir lengkap. Terima kasih Lengkap, Pak. teman-teman. Ya, di sini harus jadi percontohan lebih bagus karena mata pilihnya kan paling banyak nih, gitu. Bu Umi kemarin sudah ke sana ya, Bapak Ibu ya? Ya, sudah Pak Sekprov. Ya, terima kasih teman-teman KPU Kabupaten Bogor. Selanjutnya, saya ingin menyapa teman-teman di KPU Kabupaten Bekasi. Ya, Bapak Sekprov. Hadir ya Bapak Ibu ya? Hadir lengkap. Bapak. Siap, hadir lengkap. Izin Bapak. Ya,
Terima kasih Bapak Ibu. Salam hormat untuk semuanya teman-teman KPU Kabupaten Bekasi. Ya, Bapak Sekprov. Saya lihat kompak ini mengikuti semua. Terima kasih. Siap, siap Bapak. Pak Siap, Sekretaris, makasih Bapak. lihat ini. Siap Bapak. Pak Sekretaris, ini Kasubag hukumnya mana Kasubag? Pak Ismail ada Bapak Sekprov. Iya. Izin Bapak. Sekretarisnya Betul. kemana nih? Sekretaris. Saya Di ruang berbeda Bapak. Oh ya, siap. Oke. siap Bapak Sekprov. Terima kasih Pak Sek. Siap Bapak. Saya ingin menyapa teman-teman di Karawang, KPU Kabupaten Karawang. Siap hadir Pak Sekprov. Hadir ya. Karawang hadir lengkap. Siap. Terima kasih. Hadir semua ya. Pak Sek hadir, saya lihat di situ. Pak Hadir Kadif Pak. Hukum ada ya? Terpisah Pak, Zoom di ruang terpisah Pak. Ya. Oke, terima kasih. Karena kita nih SPIP ini harus kompak nih antara sekretariat dan jajaran divisi, dalam hal ini anggota yang mengampu divisi pengawasan, hukum dan pengawasan. Selanjutnya saya ingin menyapa teman-teman di KPU Kabupaten Purwakarta. Hadir Pak Sekprov, hadir Kasubag Teknis Hukum dan CPNS hadir. Hadir semua ya. Ya kalau bisa CPNS dilibatkan biar paham terkait dengan apa itu SPIP dan langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan gitu. Pak Sekretaris mana ini Pak Sekretaris? Hadir Pak di ruang berbeda. Terpisah. Ya, siap. Oke, terima kasih. Saya ingin menyapa teman-teman KPU Kota Depok. Siap, hadir Pak Sekprov. Kami bersama Kasubag Teknis Hukum, bersama staf, bersama Pak Kadif Hukum Pak. Siap. Terima kasih teman-teman KPU Kota Depok. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum menyempatkan ke sana, berkunjung ke sana, perkenalan dan lain-lain karena memang saya melihat nanti kalau pas senggang waktunya baru saya bisa jalan, bisa 1 minggu, 1 satker, 2 satker lumayan. Tetapi Kota Depok dan yang dekat-dekat belum Pak. Siap Pak. Ya, Siap. semoga di situ karena ditinggal oleh sekretaris definitif, tetap kompak, jalin komunikasi intens dengan ketua dan anggota. Terima kasih teman-teman di KPU Kota Depok. Siap Pak. Pak Sek. Selanjutnya saya ingin menyapa teman-teman di KPU Kabupaten Bandung Barat. Siap hadir Pak Sekprov. Bandung Barat hadir semua. Hadir Pak Sekprov. Ya. Bandung Barat dan Divisi Hukum dan Pengawasan hadir semua. Acara hari ini. Hadir. Terima kasih. Sukses. Amin. Ya. Oke, terima kasih teman-teman di KPU Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Kabupaten Bandung. Hadir. Kabupaten Bandung. Ada Ketua Kadif Humas, Sekretaris juga hadir. Ada Diptek dan ini hukum dan ada Kasubag. Udah absen gini langsung udah hadir semua. Hadir semua ya di teman-teman di KPU Kabupaten Bandung. Oke, terima kasih. Luar biasa nih Pak Ketua juga hadir. Ya, salam hormat Pak Ketua. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, saya tidak sebutkan satu-satu. Semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Izin. Kebetulan juga hadir beberapa ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu-satu karena waktu yang terbatas. Yang kedua, saya memastikan juga seluruh jajaran sekretariat untuk hadir mendengarkan stressing dari saya terkait dengan revitalisasi. Saya sebut revitalisasi pelaksanaan implementasi SPIP. Saya sebut hari ini bahwasanya kita perlu konsolidasi yang kuat antara jajaran sekretariat
dan anggota KPU Kabupaten Kota Jawa Barat. Kami kemarin lengkap hadir juga ketua anggota KPU Provinsi Jawa Barat hadir. Ada yang luring, ada yang daring hanya dua orang, yang lainnya luring semua. Semua kepala bagian, kepala subbagian, dan seluruh komponen KPU Provinsi Jawa Barat. Saya menegaskan sebagai Ketua Satgas SPIP KPU Provinsi Jawa Barat bertekad menguatkan diri dan berkomitmen keras untuk merevitalisasi implementasi SPIP di seluruh jenjang KPU Provinsi Jawa Barat. Nah, ini tolong stressing dari saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, serta seluruh sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan Kasubag Hukum, Teknis Hukum, serta staf yang membidangi, yang menangani SPIP untuk merevitalisasi, bekerja keras terkait dengan implementasi SPIP. Tolong disampaikan di screen tadi. Yang arahan pimpinan. Yang arahan pimpinan. Tolong disimak screen saya ini Bapak Ibu. Satu aja yang arahan pimpinan. Bisa? Minuman sehat. Dalam minuman sehat terdapat jiwa yang kuat. Sudah? Nggak bisa? Mana? Ya, sambil menunggu screen arahan pimpinan yang disampaikan oleh Ketua KPU RI dan Sekretaris Jenderal pada tanggal 3 Januari 2023. Nanti di situ jelas ada 6 item yang disampaikan dalam rangka penguatan revitalisasi, implementasi SPIP di semua jenjang. Jadi kalau saya hari ini berbicara keras dan tegas, ini bukan apa-apa karena kita memandang bersama, kita memaklumi bersama bahwasanya KPU Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota se-Jawa Barat, KPU Kabupaten Kota Jawa Barat belum maksimal. Yang halaman itu aja, yang screen yang arahan pimpinan, yang ini aja. Yang arahan pimpinan. Ya itu aja. Nah ini, tampilkan ini. Itu aja. Bisa di full screen? Dari Laptop itu kok yang jelek? Bisa. Ini KPU provinsi aja IT-nya aja jelek, apalagi kabupaten kota ya. Cocok cucuk cabut aja ini HDMI-nya rusak. Cucuk cabut itu bahasa apa ya? Bahasa Sumatera itu. Coba besok-besok itu jangan cucuk cabut lah. Rusak itu kok barang itu. Maaf Bapak Ibu, ini kesalahan teknis ini. Berarti kesalahan